Untuk mengetahui informasi terkini mengenai upaya pencarian korban kapal KMP Tunu Pratama Jaya, kami sudah terhubung dengan kontributor Berita 1 di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Sudah ada Sofian Hadi dan juga Hisyam Nugraha dari Ketapang, Banyuwangi. Dan kita akan ke Sofian di Gilimanuk terlebih dahulu. Selamat siang, Sofian. Baik, selamat siang. Sofian. Ya. Baik, Sofian, terkait dengan kondisi saat ini, informasi terakhir yang Anda dapatkan terkait dengan proses dari pencarian para korban. Adakah kemudian dari korban terbaru yang sudah berhasil ditemukan, Sofian? Oke, baik pemirsa Berita 1 yang tentunya berita terupdate atau jumlah terupdate dari penumpang yang sudah terevakuasi oleh tim SAR Gilimanuk, yaitu sejumlah 34 orang. Yang mana 4 orang ini sudah dipastikan dalam kondisi meninggal dunia dan saat ini sudah berada di Rumah Sakit Negara Gilimanuk yang pastinya. Baik, Sofian, terkait dengan kondisi korban yang selamat, begitu apakah kemudian ada yang harus mendapatkan pertolongan medis yang cukup parah begitu sehingga dilarikan ke rumah sakit, dan di mana posisi mereka saat ini, Sofian? Oke, baiklah pemirsa, yang bisa kami sampaikan dari 30 orang yang sudah dinyatakan selamat dalam tragedi tenggelamnya KMP Tunu. Ini ada di beberapa daerah perairan yang ada di Gilimanuk. Dan untuk saat ini saya melaporkan yang ada di Posko ASDP Gilimanuk ini, ada beberapa penumpang yang selamat dan juga tadinya pencarian ini di beberapa perairan, yaitu ada di daerah Pembuangan, ada di daerah Banyuwangi, yang belum sempat kami tinjau ke sana karena jaraknya cukup jauh, dan ini nanti akan ada beberapa yang kemungkinan dalam kondisinya bisa dilarikan ke rumah sakit ataupun nanti akan dikumpulkan di SDP Gilimanuk sini. Bisa. Bagaimana dengan kondisi dari pencarian begitu yang sudah dilakukan oleh tim evakuasi gabungan baik dari Basarnas dan juga Polri? Ini seperti apa saat ini proses pencarian maupun evakuasinya? Oke, untuk sampai saat ini dari 53 penumpang dari KMP Tunu, tim Basarnas dan juga tim dari Polri ataupun TNI masih dalam proses pencarian. Dari 34 sisanya masih dalam tahap pencarian, begitu juga yang ada di perairan Ketapang, Banyuwangi. Namun kita masih terus update terbaru jumlah-jumlah dari korban yang selamat ataupun yang meninggal. Dan kita masih menunggu, dan juga para keluarga korban di sini juga sudah banyak yang menunggu juga ya. Nah, terbukti di belakang kami di sini ada beberapa korban yang selamat dan juga ada para keluarga korban yang ingin mengetahui keberadaan dari keluarganya yang menumpangi kapal dari Ketapang sampai Gilimanuk. Dan tadi juga sudah sempat kami wawancara, ada salah satu pihak keluarga korban yang mana suaminya ini sampai sekarang belum diketahui keberadaannya karena untuk ponsel sendiri belum bisa dihubungi, dan dia pun mengetahui bahwa kapal yang ditumpangi oleh suaminya ini itu mendapatkan informasi dari anaknya yang terlebih dahulu bersandar di Pelabuhan Gilimanuk. Ya, baik. Sofian, tadi Anda sampaikan bahwa yang berada di belakang Anda saat ini merupakan dari korban-korban selamat begitu ya. Lantas dari para korban yang selamat ini tampak sepertinya mereka masih cukup mengalami trauma begitu, sepertinya cukup tertegun juga. Mereka berasal dari mana, Sofian? Mayoritas apakah berasal dari Bali atau mungkin dari daerah luar? Seperti apa, Sofian? Oke, yang bisa kami sampaikan juga dari tadi ada salah satu korban yang juga dalam kejadian ini dia bersama istrinya dan sama-sama lompat, namun tidak diketahui keberadaan istrinya sampai sekarang ya. Ini rencananya dari Banyuwangi menuju ke Uluwatu, Jimbaran, Bali ya. Dan ini rata-rata penumpang ini dari Pulau Jawa, ada juga sebagian besar yaitu sopir truk dan juga memang bekerja di Bali begitu. Baik, lantas kalau dengan para keluarga, kemana kemudian pihak keluarga ini harus menghubungi dan mendapatkan informasi lebih lanjut terkait dengan anggota dari keluarga mereka yang mungkin hilang maupun yang korban selamat begitu yang tengah dilakukan tindakan medis, kemana mereka harus mencarinya, Sofian? Baik,
untuk keluarga korban ataupun korban yang selamat atau kehilangan anggota keluarganya, mereka masih tetap menunggu di posko SDP di sini beserta ada tim SAR dan juga kepolisian dan juga TNI. Disinilah pusatnya nanti akan mengetahui keberadaan dari para korban ataupun penumpang yang belum diketahui keberadaannya sampai sekarang. Jadi para keluarga pun datang untuk bisa menunggu hasil terbaru dari pencarian yang dilakukan oleh tim Basarnas Bali di berbagai perairan yang ada di sekitar Gilimanuk begitu. Oke, baik. Sofyan, kalau begitu kita tahan dulu. Kita akan ke Hisyam yang saat ini berada di Pelabuhan Gilimanuk. Hisyam, bagaimana kalau untuk terkait dengan proses pencarian di Pelabuhan Ketapang? Apakah kemudian juga ada korban yang sudah kembali berhasil dievakuasi ke Pelabuhan Ketapang? Hisyam. Baik, sementara ini yang bisa saya himpun informasi terkini bahwa terkait korban saat ini yang terdata dari data Basarnas mencapai 31 orang yang selamat, kemudian yang meninggal dunia 4 orang. Untuk sementara ini korban masih belum terpantau sampai ke ASDP Ketapang Banyuwangi. Namun beberapa keluarga sudah mulai terlihat menunggu kedatangan dari para korban. Ya, Hisyam, terkait dengan kondisi kapal begitu sebelum berangkat, ini soal kapal yang bocor juga, apakah sebelumnya tidak ada pemeriksaan oleh petugas di pelabuhan sebelum kemudian kapal ini bisa berlayar? Apakah proses pemeriksaan dan juga SOP lain terkait ini sudah dilakukan di sana, mendapatkan informasi tersebut? Informasi yang saya dapatkan terkait adanya pemeriksaan kapal sebelum pemberangkatan biasanya selalu dilakukan. Namun karena memang kendala kondisi cuaca yang sekarang yang ekstrim, musibah itu terjadi sehingga antisipasi dari hal itu tidak bisa dipungkiri seperti itu. Ya, Hisyam, apakah kemudian Anda juga mengetahui terkait dengan kondisi kapal maupun mungkin keterangan dari pihak-pihak yang berada di sekitar lokasi begitu yang melihat mungkin tanda-tanda sebelum keberangkatan kapal? Apakah kemudian ada tanda-tanda yang tidak wajar begitu pada saat kapal mulai berlayar, Hisyam? Berdasarkan hasil dari informasi saat ini masih belum bisa dikonfirmasi ya dari pihak yang bertugas, karena memang dari pihak Basarnas maupun kepolisian masih fokus untuk melakukan pencarian terhadap korban. Terkait perihal adanya beberapa faktor sebelum keberangkatan kapal itu terjadi sebuah musibah tersebut masih belum diinformasikan. Oke, hal tersebut masih belum bisa diketahui. Tapi terkait dengan kondisi cuaca mungkin yang ini bisa sangat nampak dan juga jelas sekali begitu ya. Apakah kemudian kondisi cuacanya cukup buruk atau seperti apa ketika KMP Tunu Wijaya ini bertolak dari Ketapang? Terpantau kalau dari Ketapang Banyuwangi, kondisi saat ini memang sedikit mendung. Terakhir update gelombang itu mencapai sampai 1,8 meter hingga 4 meter. Kemudian untuk kondisi curah hujan sendiri ini kadang reda, kemudian sekarang berangsur kembali gerimis. Seperti itu. Ya, terkait dengan proses pencarian kemudian apakah di sana tim Basarnas juga mengumumkan sampai kapan kemudian proses pencarian ini masih akan dilakukan? Apakah dalam beberapa hari ke depan ini masih terus dilakukan? Karena kita tahu masih ada puluhan orang yang belum ditemukan, Hisyam. Sementara ini pencarian masih terus berlangsung. Dari informasi yang bisa saya dapatkan, belum ada yang berstatement sampai kapan pencarian ini akan dilakukan. Tapi dalam SOP Basarnas biasanya 7 hari masa pencarian, seperti itu. Iya, baik. Artinya memang pada saat keberangkatan ketika berlayar ini inspeksi terhadap kapal masih belum diketahui dan juga belum dilakukan inspeksi, begitu ya? Benar. Oke, baik. Kalau begitu Hisyam dan juga Sofyan, terima kasih banyak atas informasi Anda. Kami nantikan update-nya kepada Anda nanti. Sementara terima kasih atas informasi Anda saat ini. Selamat kembali bertugas.